jangan saling menghina, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Nah, ketiga, kita ko sesama Islam kan bersaudara. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Surah Al-Hujurat ayat 9. Orang yang beriman itu bersaudara. Meninjau di lingkar bukit sabalik berjalan motor dalam daerah Tanjung Raya. Mulan risau mentari sakit kamala bintang minta tawakalam bakabui alam nangko. Jadi kalau tungkek membawa rabah, kalau pagar makan tinaman, ini akan sangat berbahaya. Orang kalau you awak talompe talonsong kato talompe langkah atantu diurak ju maaf diminta ju reda ke masyarakat. Jadi bagi ambo seorang pemimpin itu memang harus ringan nguluinya untuk meminta maaf kalau you nyolah talonsong dalam bicara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan balam sembarang balam, balam minggu di halaman. Bukan salam sembarang salam, salam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak tamu kita di acara Kota Lama Daram. Cie 23. Di samping kami, samping kiri kami telah hadir narasumber pertama Buya Dr. Elvain Demoklis sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Dai Rantau Minang. Nang kedua Pak Datuk Asmi Bagindo, Pak Asmi Datuk Bagindo, Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta. Kemudian Pak Datuk Edwel Rajo Gampo Alam, Edwel Datuk Rajo Gampo Alam, Panglima Laskar Pembela Islam dan Adat DPP Dai Rantau Minang. Kini kita membahas tentang beredar video di media sosial tentang seorang oknum pejabat di Pemda Sumbar di Sumbar di Ranah Minang. Kira intinya beliau mengatakan bahwa Garin atau imam masjid, imam surau atau imam musola tidak tepat menjadi pemimpin seperti mungkin Sumatera Barat atau mungkin kota kabupaten atau mungkin Indonesia atau mungkin dunia. Nah, untuk membahas statement beliau tersebut, pertama kita akan menanya ke Dr. Elvain Demoklis, apakah statement itu dari pandang agama tergolong sombong atau segala macam. Silakan Bu ya, Elva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sebelum saya menjelaskan apakah termasuk sombong atau tidak, statement pernyataan siapa saja yang menyatakan imam masjid, garin masjid, petugas masjid tidak bisa memimpin negara, memimpin daerah, ya, apakah sombong itu tidak? Nah, ini persoalannya kan. Sebelumnya, alhamdulillah ini pada sore hari ini bersama saya ya ada Bapak Asmi Datuk Bagindo, ya, dengan Bapak Edwel Datuk Rajo Gampo Alam. Mungkin nanti kami akan memandang dua sisi ya, sisi agama, sisi budaya Minangkabau, atau sisi sejarah, bagaimana sejarah orang-orang yang di Minangkabau yang berdiam di surau itu. Para pemirsa budiman, dalam hadis Nabi, hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, hadis ini berstatus sahih. Nabi menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbah min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa saja jika ada di hatinya walaupun seberat biji sawi kesombongan. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, yang sombong itu apa? Apakah kami bersepatu bagus, bersendal bagus, berumah baru, itu sombong? Nabi jawab, oh tidak.
Terus yang sombong itu apa? Kata Nabi, yang sombong itu adalah baturul haqqi wa ghamtun nas. Ada 2 kriteria sombong, kata Nabi. Kalau kita termasuk yang 2 ini, maka sombonglah dia. Apa itu? Yang pertama, baturul haq, menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Segala sesuatu yang datang dari Allah itu kebenaran, itu hak. Apa dia? Al-Quran, termasuk al-hadis. Berarti orang yang menolak Al-Quran, nolak hadis, itu sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, orang yang merendahkan orang lain. Merendahkan, meremehkan orang lain, itu sombong. Berarti sombong kepada Allah, mengingkari kebenaran, membantah Al-Quran dan Sunnah. Sombong. Yang kedua, sombong ke manusia, merendahkan orang lain. Mungkin dia merasa lebih tinggi, orang merasa rendah. Nah, itu sombong. Jadi, dalam pemahaman saya, siapa saja orangnya, mau rakyat kah, mau pejabat kah, mau ulama kah, atau kelompok kah, ya, yang merendahkan siapa saja, itu adalah sombong. Kita khawatir kalau kita terjebak ke sombong, tentu Allah haramkan surga untuk kita. Kasihan kita ke orang itu yang merendahkan orang lain, nanti tergolong sombong. Nah, untuk itu kita sebagai ulama di Minangkabau, baik di Rana atau di rantau, menghimbau umat, jangan sampai kita terjebak ke dalam kesombongan. Jangan sombong ke Allah, menolak Quran, menolak sunnah, menolak Allah, menolak Rasul. Dan jangan terjebak sombong kepada manusia, yaitu merendahkan orang lain. Begitu, Pak. Oke, Buya. Buya itu selain pernyataan musola atau surau itu, ya, apakah dalam konteks statement beliau itu berarti beliau itu juga merendahkan status surau atau musola? Ya, pertama kan baru membahas definisi sombong, ya. Itu baru yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa Nabi pernah mengutus Mu'az bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Siapa Mu'az? Mu'az itu orang masjid. Orang masjid, pembina masjid. Kalau di Minangkabau namanya orang surau, ya, yang berdiam di surau, yang mengabdikan hidupnya di surau. Mu'az itu membina masjid, petugas masjid, imam masjid, beliau itu. Dan beliau Nabi utus untuk jadi gubernur di Yaman. Apa kata Nabi ke beliau? Ya Mu'az, aku utus engkau ke Yaman jadi gubernur. Kalau engkau menjumpai masalah pada rakyatmu, dengan apa yang menghukum rakyatmu itu? Kata Mu'az, dengan kitab Allah, Al-Quran. Kata Nabi, kalau engkau tidak menjumpai hukumnya di Quran, gimana? Dengan hadis Nabi, sunnah Rasul. Kata Nabi, kalau engkau tidak menjumpai di hadis Nabi, gimana? Ajtahidu bi ra'yi, saya berijtihad dengan pendapatku. Nah, jadi pendapat dia itu tentu merujuk kepada Quran dan Sunnah. Artinya, Mu'az orang surau, orang masjid, tapi mampu menjadi gubernur. Ya, lihat Jenderal Sudirman, dia orang surau. Jenderal Sudirman, Jenderal bintang 5, rujukan panutan para tentara di Indonesia ini, paling besar. Dia orang surau, orang masjid. Jadi justru kita bangga, malah kita senang, malah orang-orang masjid, orang surau, ahlul masjid, imam masjid, tapi mengerti negara. Dia sekolah, belajar undang-undang, dia di surau jadi imam, di luar jadi panglima, di tentara dia. Di surau jadi imam masjid, di luar jadi presiden dia. Itu kita inginkan malah. Ya, ada lagi di Mekah, saya ingat tokoh Minangkabau berkelibar dunia, Syekh Khotib Minangkabawi. Ya, dia itu siapa? Dia itu imam
di Masjid Haram Kota Mekah. Dia orang surau, orang masjid. Jadi orang masjid itu banyak yang berkualitas, banyak yang mampu memimpin negara, memimpin bangsa, memimpin daerah, mampu jadi panglima juga ada orang masjid. Kita bangga kalau ada orang Islam ya, dia orang surau, orang masjid, orang yang ahli ibadah, tapi punya keilmuan, punya skill mengelola negara ini, bagus malah. Alangkah mulianya negara ini, yang memimpin negara orang masjid, ya. Nah begitu. Kemudian nambah ke Pak Datu Edwell ya. Apakah dalam sejarah Minangkabau itu kepimpinan ulama atau orang surau kok dulu memberikan peran penting dalam agama Islam dan budaya Minangkabau? Silakan Pak Datu Edwell. Yang menjadi building karakter ya bagi anak bangsa Minangkabau untuk dia memimpin itu terbitnya dari surau. Saya mencontohkan lahirnya tokoh pendiri bangsa. Pendiri bangsa ini terdiri dari ada Pak Hatta, ada Ustaz Sahril, ada Tan Malaka, ada Muhammad Yamin, ada ada Agus Salim, ada banyak lagi tokoh-tokoh bangsa, pendiri bangsa Indonesia, mungkin lebih dari 90%. Mereka itu bagaimana? Mereka itu terbit dari surau, terlahir dari surau. Dia dibesarkan dari surau, lalu dia merantau, dari rantaunya dia menjadi anak bangsa, bisa dia menjadi pemimpin di bangsa ini. Bisa dia membangkitkan jiwa-jiwa untuk bagaimana kita ini untuk menjadi kaum yang tidak terjajah, merebut kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang membangkitkan semangat, misalnya dari Pak Hamka sendiri. Pak Hamka lahir dari surau, Pak Hamka merantau. Dia itu mengebiarkan, inilah kami yang terlahir dari surau. Dan itu udah sejarah yang membuktikan. Nah, untuk secara internasional pun pemimpin-pemimpin bangsa secara internasional itu adalah tokoh yang lahir dari surau. Misalnya ada Raja Sulaiman. Raja Sulaiman ini adalah pendiri nama-nama negara di Filipina. Boleh digali sejarahnya. Filipina itu siapa yang pengagas ininya? Itu Raja Sulaiman. Ada juga yaitu Yusuf Iskak. Yusuf Iskak itu juga adalah orang dari Minangkabau. Dia adalah sebagai presiden di mana? Di Singapura. Dia adalah presiden di Singapura. Terus ada lagi Tuanku Abdurrahman. Tuanku Abdurrahman yaitu sebagai tokoh kita juga. Dia terlahir dari kita, berkiprah dia di Malaysia. Ada lagi Sultan Hasanuddin Bolkiah, dia juga dari surau. Dia berasal dari Payakumbuh. Nah, ini mereka sudah membuktikan. Apa buktinya? Mereka yang terlahir dari surau bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, sekarang saya bertanya lagi. Sekarang tokoh-tokoh Minangkabau secara nasional aja Indonesia, siapa sih orang Minang yang artinya benar-benar menjadi panutan kita? Siapa sekarang? Apakah tokoh yang menyatakan yang terbit dari surau itu adalah secara ini dia tidak bisa berpikir, dia tidak maju segala macam? Apakah tokoh yang memilah hal itu dia sudah sejauh mana dia? Sudah sejauh apa dia memimpin bangsa ini? Sudah sejauh apa juga keberhasilan dia? Jadi saya meminta hati-hati kita ngomong. Saya jujur sebagai Panglima Rapi ada saya bangga dengan terlahirnya tokoh-tokoh itu dari surau. Sekarang kita harus tanya diri kita, apa sekarang yang bisa kita buat tokoh apa lagi yang bisa menjadi cerminan kita, yang bisa menjadi tauladan, yang bisa juga dilihat oleh anak cucu. Ini kebanggaan kami. Siapa sekarang? Coba saya tanya. Apakah tokoh-tokoh yang menyatakan wah itu pemimpin itu cuma terbit di surau? Saya lihat itu sangat dangkal pengetahuannya. Artinya apa? Dia mungkin kalau menurut saya dia harus belajar lagi dengan sejarah. Supaya apa? Supaya tahu dia bagaimana sih orang yang terlahir dari surau. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu menjadi suatu masukan bagi kita. Jangan mengentengkan masalah surau. Surau ini, orang yang terlahir dari surau itu adalah tokoh-tokoh bangsa baik secara nasional maupun internasional. Terima kasih. Pak Datu Asmi, dalam konteks adat misalnya syarat bahasa di kita pula statement oknum itu menurut pandangan adat bahaya Pak Datu Asmi.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita dengar, kita lihat apa yang terjadi itu pertanyaan kita, apakah dia orang Minang enggak? Orang Minang itu pasti beradat dan beragama. Dan adat Minangkabau itu mengajarkan keseimbangan kehidupan. Dan dikatakan raso di bawah naik, pareso di bawah turun, meletakkan sesuatu di tampeknya, lama diawak katuju durang. Lawi ditempuh hendak bariak, padang ditempuh hendak barangin. Tapi nan diujuk sampai nan diama pacah golek di bawah dinata. Awak mendapat, urang dak kailang. Itulah ajaran Minangkabau. Kok runcing jangan mencucuk, tajam sah melukoi. Artinya mentang-mentang kita berkuasa, kita lagi di atas, roda sadia yang jangan selamat paruin saja. Karena setiap manusia itu punya akal, punya perasaan, dan ingin dihargai. Jadi artinya ini yang kita lihat Minang itu. Minang itu selalu memakai pikir palitoati tanang seribu aka. Dipikirkan yang dikatakan, tapi tidak dikatakan sarunan tapi pikir, dipilih disaring yang sesuai. Kok berjalan, piarolah kaki. Kok mawai, piarolah tangan. Kok mengecek, piarolidah mulutmu, harimaumu, dan dia bisa memecah kepalamu. Itu menurut adat sudah jelas itu. Orang Minang, maka itulah dimatakan, orang Minang bisa menyesuaikan diri di mana. Ini ditampek sendiri. Ini namanya memacah timbo. Meninjau di lengkap bukit sebalik berjalan doto dalam daerah Tanjung Raya. Bintang bulan kalam menenil kisau kamalah bintang minta tawa kalam bakabui alam nangko. Kalau nalah didahulukan kudo sasek kusia pun sasek roda dan dua baliang lo masuk jurang awak. Jadi artinya yang kalau dia kurang peloti singke uleh panjang karek kok kurang talapak dipiloti. Inilah gunanya kita punya pemimpin. Jadi kalau menurut ambo menyesalkan sebab kalau tak salah ada pernah mendengar hadis bahwa orang Minang itu, orang beriman itu lidahnya di belakang hatinya. Apabila dia bicara, dia kompromikan dengan hatinya. Orang musyrik itu lidahnya di depan hatinya, dia bicara tanpa dikomunikasikan hatinya. Sehingga taloncek. Jadi artinya dia kata talampau, dia gana bantah talape, dia disanang dengan ini, tidak menghitungkan ya. Akhirnya bagaimana mulutmu harimaumu, dia membelah kepalamu. Kalau dengan Minang ini nggak bisa itu, tidak cocok itu. Capek kaki jangan mana ruang, dengan tangan jangan memacah, jangan sampai merusak. Apa yang kita sampaikan itu merusak tatanan. Dia harus menjadi telatan, memberikan contoh. Ulu budi talago undang pincuran kenujan aka. Teladan di dalam masyarakat. Jadi ini yang kita sesalkan kalau pemimpin seperti itu. Sebab pemimpin kau kan didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Tak jauh dah seperti imam dengan makmum. Jadi kalau dia adabnya, sopan santunnya tidak sesuai, tentu tidak bisa jadi imam dong dia. Sekarang yang dia kritik imam masjid, ya kan? Khatib masjid, orang-orang yang di surau, dilahirkan surau. Kita sudah lihat seperti dikatakan orang kuda tua tadi, sudah bisa kita lihat bahwa surau itu sudah mewarnai kehidupan orang Minang. Bisa kita lihat sekarang. Maka dari itu, ambo menyesalkan kiranya andaknya tidak ada oleh serupa nangko. Kok artinya kita menghimbau ke dia, dipikirkanlah, janganlah mentang-mentang kita di atas, besok roda tua putar, kalau di bawah balik, ya kan? Sebab kayu kalau larabah itu jo tindawan-tindawan ketumbuh, ya kan? Segala ini akan lalu, jadi jangan mentang-mentang sedang berkuasa. Jadi menurut ambo secara adat dan syarak itu tidak sesuai. Orang Minang tu dikenal bisa menyesuaikan diri dengan dirinya, dengan lingkungan dan dengan masyarakat. Itu barangkali dari Abo. Terima kasih. Buya, kira-kira kalau kita anggap mungkin oknum itu mungkin manusia kan tidak sempurna. Kira-kira apa nasihat secara agama Islam terhadap beliau itu? Mungkin dengan nasihat Buya, beliau bisa menyadari kekeliruan dan kesalahan dia. Silakan.
Dalam sebuah hadis pun Nabi mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua manusia punya dosa, punya kesalahan. Termasuk para pejabat pun, petinggi pun, ulama pun punya kesalahan, punya dosa. Yang terpenting sadarilah, introspeksi dirilah. Kalau kita tahu salah, kita istighfar, taubat ke Allah. Itu yang pertama. Istighfar, taubatlah ke Allah. Dan kedua, jangan sekali-kali kita tercatat bagi Allah sebagai hamba yang sombong. Kalau kita lah Allah catat sombong, haram surga untuk awak. Rugi awak. Sebab Nabi mengecek tadi. Dua sombong itu tadi kan? Menentang Allah, menentang Rasul, atau merendahkan orang lain. Kan tak boleh tak? Nah, di Islam ko ibarat apa mah? Kita tahu jo gulai randang ya perhatian ya. Gulai randang tu kan gulai apa? Gulai randang istilahnya. Gulai randang ya? Gulai bagi gulai enggak? Ya, gulai. Randang Padang tu kan terkenal dunia tu. Ya. Namanya randang daging. Tentu unsur yang paling hebat, yang paling mahal, yo daging di sini. Ya. Tapi ada unsur lain. Ada ladonya, ada ada kerambinya, ada bawangnya, ada cabenya, ada garamnya. Kira-kira di randang kuah yang paling mahal apa? Kan daging. Apa yang paling murah harganya? Garam. Tapi tidak ada garam. Garam kok paling murah kok. Kok daging kok nyombongan diri? Ada yang kok gulai daging punya Denmark. Ya lain tak penting tu dong, tak perlu tu dong. Nyurendahkan garam, agak cek garam. Jadilah pada tua, ko ambo ndak dugu nombo, pai lah risiko. Aku pai garam ko menyingkir di randang ko, aja di randang ko. Ndak rasura. Di jangan anggap enteng garam walaupun ketek. Jangan anggap enteng orang-orang yang mungkin secara finansialnya ndak kayo, ndak bapiti. Hanya mungkin imam masjid kecil awak. Garing kecil awak. Kecewa kata Allah. Bukan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu bukan yang berpangkat, berjabatan, tapi yang bertakwa. Ya. Surah Al-Hujurat kan? Al-Hujurat ayat 3 balik. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Boleh jadi di mata Allah yang bertakwa ke orang masjid, imam masjid, garim masjid, pengurus masjid. Boleh jadi di mata Allah lebih bertakwa, lebih mulia daripada awak kan? Untuk itu hindarkanlah menyombongkan diri, menganggap diri kita tinggi, orang lain rendah. Rugi sendiri nanti, rugi nanti. Jadi saran Nabi adalah siapa saja, baik para pejabat, baik para ulama, baik tokoh masyarakat, lah tolong song mulut menghinakan orang lain, kita cabut kembali. Artinya taubat ke Allah, istighfarlah. Dan kita saling mendoakan. Semoga akan lahir di masa depan pemimpin bangsa, pemimpin negara, menjadi gubernur, wali kota, bupati, camat, orang-orang surau, orang-orang masjid, imam masjid, ya, orang terpilih di mata Allah, tapi mereka punya skill kepemimpinan. Ya, memang tidak bisa sekedar imam masjid, tidak bisa kan? Harus imam masjid, tapi punya pendidikan yang tinggi. Yang Sudirman itu kan pendidikan tinggi. Maaf saja, ambo orang masjid, ambo dari ketek orang surau, ambo garis masjid, ya. Tapi alhamdulillah kini kita berkiprah di Jakarta kan, berkiprah kita ke Tuk Mundaram gitu kan, itu penceramah di berbagai instansi pemerintah, baik Mabes Polri, Mabes TNI, ya, baik di kantor kementerian, gua penceramah. Awalnya ambo orang masjid, imam masjid, garis masjid, dirasanya kita ndak rendah loh. Nah, untuk itu sifat yang merendahkan orang lain itu kurang pas untuk kita, tidak pas dah. Rugi nanti. Di mana ruginya? Nabi mengancam surga haram tak awak. Ya, nauzubillah kan? Nah, untuk itu aku menghimbau, memberikan nasihat kepada siapa saja. Mari kita kalau tolongsong istighfar, taubat ke Allah. Sadarilah setiap orang ko punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Orang masjid banyak kelebihannya. Mungkin dosa seketek, banyak ibadahnya ke Allah kan? Bisa saja. Nah, untuk itu kalau bisa kita berharap berdoa ke Allah. Kau dapat ke depannya muncullah pemimpin-pemimpin kau lahir dari masjid. Nah itu kenapa? Ya, ancaman Allah
terhadap orang yang sombong kok, ya. Ikut di hadis Nabi ancamannya apa? Haram surga bagi dia. Haram surga. Neraka untuknya. Nggak boleh dah. Nah, kedua, jangan kita sebagai pengikut syaitan atau iblis. Dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, iblis kok makhluk yang lama kok. Ketika Adam sebagai makhluk baru, apa kata Allah? Usjudu li Adam. Ya, hai malaikat sujud ke Adam. Malaikat sujud semuanya kecuali iblis. Iblis enggak mau. Oh ya. Enggak mau dia. Allah tanya, hai iblis, kenapa kamu sujud? Nak sujud engkau? Kenapa yang perintahkan? Surat 7 tu ayat 2 ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka? Hai iblis, kata Allah, kenapa engkau tidak mau sujud ke Adam itu? Kenapa yang perintah? Qala, kata iblis, ana khairum minhu. Amboku lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia daripada Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan ambo dari api, Adam dari tanah. Sisi penciptaan ambo lebih tinggi. Untuk ambo sujud inyo. Artinya iblis itu makhluk yang sombong, merendahkan manusia. Nah, Allah mencap makhluk sombong itu adalah makhluk yang haram surga bagi dia. Dia adalah anak buahnya iblis. Na'udzubillah min zalik. Untuk itu, mari kita kembali ke pangkal tadi. Sebagai muslim, orang beriman, jangan saling merendahkan. Kalau bisa saling mengangkat, mendoakan kita. Ya. Apalagi sakampung, ya, sasuku, na'udzubillah, ya, sama-sama orang Minangkabau, misalnya kan, kita saling mendoakan saja, mendoakan, mengangkat, jangan merendahkan. Begitu. Ya, cari rahmat Allah, cari berkah Allah, jangan cari murka Allah. Begitu, Pak. Pak Ratu Asmi, akhir nasihat secara adat terhadap mungkin oknum pejabat yang sombong kok, Pak Ratu. Ya, seperti kata Buya tadi, tiap kita ini punya kesalahan, punya kelemahan, tidak yang sempurna. Kok sase surut, Ya. kok tarorong kembali, sase surut melangkah kembali, tutu tobat salah kembali, kok salah tobat kepada Allah, salah kemudian minta maaf. Rasanya tidak ada pintu. Kalau dah itu dilakukan, perbaiki di masa yang akan datang. Yang persoalannya kan dia sebagai pemimpin. Kalau dia generalisasi semua imam masjid, semua minus seperti itu, banyak lawannya. Nah, tapi kok anaknya, kok nan babu diganti ya, nan kuma disasa. Artinya mesaji itu tuh kurang tuh imamnya, diperbaiki, kasih honor. Ini kalau digeneralisasi, apa haknya? Kan begitu. Dia siapa? Kan begitu. Jadi tidak artinya kalau kepemimpinan itu memang benar juga kata orang, kalau untuk mengetahui seseorang tuh kasih dia jabatan, kasih dia tanggung jawab. Bisa nggak dia amanah? Kan begitu. Sidik amanah potonah, ya kan? Tablik. Jadi kalau menurut Ambo ini kita panggil dia, kita doakan dia. Semoga dia bisa, yang berbicara seperti itu bisa tobat kembali. Nah, jadi itu saja barangkali dari Ambo ya. Kira pada tu Abel, kira tambahan pada tu Abel. Kalau tambahan dia Ambo, mungkin pemimpinku perlu lo baraja ju sejarah. Gali lah balik sejarah. Sejarah artinya bah pemimpin-pemimpin Minangkabau ko baa akhlak nani baunya. Baa kerendahan hatinya. Baa lo anyo tu mengayomi masyarakat. Artinya bah sereman Pak Hatta itu mana laki jati masyarakat. Dengan tidak adanya patah, orang merasa kehilangan. Jangan sampai ada, katiko wa ada, orang lebih menjauh. Dan pemimpin tu bah, katiko wa ada, rindukan oleh masyarakat. Juaya matonya malapeh. Jadi hendaknya calianlah suri teladan awak sebagai pemimpin, dan gali pula lah sejarah pemimpin Minangkabau itu memang terlahirnya dari surau. Jadi artinya di sikokah calianlah ke masyarakat, kalau you awak talompe talonsong kato talompe langkah atantu diurak ju maaf, diminta ju reda ke masyarakat. Jadi bagi ambo seorang pemimpin itu memang harus ringan muluinya untuk meminta maaf kalau yo nyolah talonsong dalam bicara dia. Itu saja. Terima kasih. Ya, kira ada closing statement dari Ibu ya sebelum kita akhiri talk show Talma dalam ke
Jangan kita menjadi hamba yang sombong, bakal ke neraka, haram ke surga, Allah murka, manusia benci. Jadilah kita hamba yang rendah hati. Kata Nabi, wa ma tawaddu'a ahadul lillah illa rafa'ahullah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi, tidaklah ada seseorang itu berjiwa tawadhu', rendah hati, kecuali Allah angkat derajatnya. Jadi kalau kita rendah hati, Allah angkat derajat awak. Kalau kita tinggi hati, Allah jatuhkan awak, Allah hina awak. Jadi mari kita tumbuhkan sifat rendah hati, tidak sifat sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita saling mendoakan, saling mendukung, menasihati kalau salah. Jangan saling menghina, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Yang ketiga, kita sesama Islam kan bersaudara. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Surah Al-Hujurat ayat 9. Orang yang beriman itu bersaudara. Ayat 10 ya, bersaudara. Untuk itu, damaikan saudaramu. Kata Nabi, al-muslim akhul muslim, la yathlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu bersaudara, saling mengangkat, mendoakan. Jangan menzolimi, dan kita pun tidak rela kalau kita dizolimi orang. Jadi mari kita bersatu, ukhuwah yang kita jalin, jangan cari pertentangan permusuhan. Kalau kita ingin naik, jangan injak orang lain. Kita naik, mari kita sama-sama naik bersama-sama. Baik itu Pak. Terima kasih Buya. Ya. Terima kasih Beratua. Jadi ingat pemimpin, orang sombong haram masuk surga. Artinya orang sombong pasti masuk neraka. Sampai siku acara kita habis berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.